kamu belum bisa move on, kalau kamu belum nyusruk ke tanah merendahkan diri kamu ke Tuhan. Wow. Karena memang itu ujiannya, kamu melemahkan diri kamu ke Tuhan kamu. Kamu diuji, kamu sadar itu kamu diuji, rendahkan diri kamu. Oke, kita lihat dulu artikel yang berikut ini ya. Let's check it out. Artikel lagi. Iya. Ini, bukan artikel, sorry, ternyata ini adalah screenshot ya, screenshot dari Instagram Stories. Mengenai memang kedekatan dengan mendiang atau almarhum Abah ya. Beliau berpesan, jangan bangga dengan seberapa banyak sholatmu nak. Jangan merasa tenang dengan seberapa besar sedekahmu. Betul, ibadah itu bawa ketenangan. Kalau kamu sudah peroleh kenikmatan, tapi ridho Allah, perkara mana ibadah yang diterima yang mesti mati dulu baru tahu yang mana yang masuk kategori ikhlas dan saya diam dalam hati. Jedang aja, what is the jedang aja? Kaget maksudnya. Dar, gitu, jedang ya. aja gitu. Oh ya, Abah nih ya kalau ngomong dikit tapi bikin mikir. But thanks anyways that. Oke. Papa pulang tahun berapa, Kak? Pulang tahun Abah pulang. 5 bulan, pas aku hamil 5 bulan. Oh, berarti 2018, sorry, 2018. Dalam keadaan aku lagi hamil. Wow. Tapi subhanallah ya, itu mungkin karena ditanamin sama cinta, sesuatu yang siap gitu. Aku ikhlas-ikhlas aja. Mungkin ya, kalau orang yang normal ngelihat, oh Terry udah tenang nih, nggak jadi tulang punggung lagi gitu, mukanya tenang-tenang aja gitu. Enggak. Mungkin karena aku bener-bener terima takdir apa suratan Tuhan gitu loh. Orang udah takut nih, orang hamil kan bawaannya lebih ini. Sensitif. Orang udah pada takut, udah pingsan lagi nih anak gitu. Enggak loh, subhanallah dikuatkan sama Allah gitu. Tapi mungkin karena itu, Abah itu tipenya jarang muji. Oh, oke. Jarang muji, jadi hati aku untuk sangat susah untuk dibikin berbunga-bunga untuk hal yang nggak masuk akal, yang nggak nyampe ke hati aku. Pikiran sama hati aku nggak balance, kayak gitu deh. Kayak contohnya itu gitu. Ada hal lagi yang lebih seru waktu itu. Abah sempat waktu itu aku masih males sholat, Kristi. Oke. Masih males sholat. Dia cuma ngomong gini, aku pengen jam tangan waktu itu. Kamu atau Abahmu? Itu SMP. Oh, Katari, SMP, kan aku SMP. Aku pengen jam tangan. Enggak gitu. Ditahan tuh. Sampai akhirnya datang itu jam tangan, begitu dia udah datang, mana coba lihat ada jadwal sholatnya nggak di sini. Cara ngomongnya emang yang tajam-tajam. Dari SMP udah digituin gitu. Di mana SMP tuh harusnya mikirnya masih yang iya. Masih kayak Abah aku jam tangan. Dan subhanallahnya aku nyampe gitu. Subhanallahnya kayak yang ouch. King of sarcasm. Iya gitu. Wah, banyak banget dan banyak lagi. Mungkin itu yang ngebuat aku jadi untuk hal yang kayak sifatnya nggak terlalu nyentil banget di hidup aku nggak akan ngeh gitu. Karena aku udah sering ditempa sama sesuatu yang bikin ini. Yang mabuknya tuh udah pak gitu nikmatnya ya. itu gitu. Jadi Abah, wah Masya Allah deh, mudah-mudahan di kuburannya udah enak, Bah. Tugas Terry sekarang adalah katanya kan anak yang soleh, amalnya akan diterima sama Abahnya. Doain Insertizen, amalnya Terry bikin Abah Terry jadi enak, insya Allah. Terus Mama gimana Kak kabarnya? Mama sehat, alhamdulillah. Mama lebih santai lagi orangnya. Santai banget orangnya. Dia tuh waktu aku sempat naik angkot dulu, label aku internasional Insertizen. Buat kamu nih makanya, jangan pernah ngerasa kayak down, kamu mesti naik angkot dulu. Semua yang namanya proses bikin kamu tahu diri nantinya gitu. Kalau nggak star syndrome ya. Jangan lupa kacang, jangan lupa sama kulitnya gitu. Dan ibuku yang selalu mendampingi aku di saat aku dari nol itu gitu. Yang bikin lo nggak usah malu gitu, lo nggak usah malu, lo nyanyi iya itu kan nanti. Sekarang tugas lo kan lagi proses dulu ya, terima gitu. Wow. And then akhirnya kalau aku tanya value yang paling membekas dari Kak Terry gitu ya. Banyak deh, susah. Susah ya? Ini, to the point orangnya. Oh, oke. Kak, kamu tuh mix mana sih, Kak? Abahku Arab, ada Jerman Belandanya. Makanya ada mualafnya. Oh iya, I got it. Oh, oke. Mama? Mama Padang. Oh, Mama Padang, unik.
uni. Yang satu Uni. Padang, yang satu Padang pasir. Iya. Jadi Padang-Padang gitu ya. Iya. Oh oke, Gitu. kamu dua bersaudara. Dua bersaudara. Your sister kerjanya apa? Penyanyi Enggak, juga? sekarang dia istri solehah deh, Masya Allah deh. Waduh, belum menjadi ibu rumah tangga ya. Tapi pada saat itu juga belum nggak berkarir di musik maksudnya? Enggak, dia kerja di perhotelan. Oh wow. Tapi bakat nyanyi kamu dari mana? Abah. Oh Abah suaranya bagus. Sambil main drum. Abah adalah DJ pertama di Indonesia. Oh ya serius? Dulu tuh ada klub namanya Tanamur, itu yang punya om aku almarhum, dan Abah adalah salah satu DJ pertama di sana. Wow. Bayangin zaman dulu mixingnya nggak pakai sekarang apa computerized kan? Itu tahu nggak Abah ceritanya apa? Diisi di botol air, diisi di botol buat tahu ukuran tempo sama nada. Serius? Tahun berapa? Hah? Ya aku belum Itu pasti lahir dulu tahun kayak 80 kan, Iya, itu masih pakai tahun 70. air. Iya. Makanya lo kebayang nggak kalau gue habis manggung Iya. dengan telinganya yang bayangin ngukur pakai mata, suara diukur pakai mata, apalagi udah ada suaranya. Begini doang buat Abah. Jadi aku setiap habis manggung di mana gitu, terutama kalau habis dari TV, karena TV itu kalau salah slip lebih kedengeran. Waduh, aku paling deg-degan. Makanya suara lu bagus ya Kak, lu udah ada kebiasaan. Ih, soalnya kalau pulang begitu. Iya, lu kayak takut. Lebay. Ouch. Serius? Dia nggak ngomong A, I, U, E, O. Enggak. Kayak... Lebay. Kurangin lagi. Aku dulu vibranya banyak banget dulu aku vibranya. Lebay. Oke, thank you. Wow. Oke. Iya, subhanallah. Selain lebay, apalagi yang biasanya jadi sarkasmnya seorang ayah kepada anaknya tapi yang sungguh membangun? Sanggup membangun, jangan pernah bosan nyanyi, diulang lagi. Aku orangnya bosenan, dia tahu banget tuh anaknya. Of course. Jadi, ya kan? Di teman-teman yang lagi berpikir untuk jadi penyanyi, nanti tuh kalau promo nyanyinya lagunya itu lagi. I know it. Ya. Tapi kasihanilah penonton kamu sayang. Mereka datang nggak tahu kalau kamu lagi dalam keadaan bosen. Jadi jangan bosen. Bawa cinta dimanapun tempat kamu berada. Terasa, pasti, terbukti. Subhanallah ya, aku di salah satu sosmed ada yang sampai bilang, Kak Terry, merem aja nyanyinya, jangan-jangan nafas aja udah pakai soul. Sampai yang bilang kayak gitu. Saking mungkin kemana-mana aku selalu Bismillahirrahmanirrahim, semoga bagus ya, semoga enak ya gitu. Jadi bener-bener dari hati banget gitu loh. Gitu, jadi buat penyanyi hatinya dulu yang ditanemin. Pernah nggak Kak Terry dalam prosesnya teknis nyanyi segala macam kan itu bisa dipoles. Tapi tadi kamu langsung ke poin yang kayak wah di prosesnya ini pada saat diomongin lebay sama ayah kayak kamu bisa oke, aku Ya kurangin. nangis. Tapi kan di dalamnya kan Iya nangis, aku nangis. orang yang gimana nih? Tapi ternyata lingkungan aku begitu aku keluar tipenya modelnya memotivasi yang tajam juga, Kristi. So, sarcasm is love language ya? Iya benar aku setuju gitu. Jadi memang sakit. Aku nggak bilang aku nggak punya hati, abis itu tegang badan aku nyetir tuh aku siap-siap pulang tuh dulu gimana nih apa dari nyetir lah aku udah takut gitu. Tapi sekali-kalinya waktu itu entahlah mungkin aku nganggapnya karena nggak pernah ngomong positif gitu ya ke aku anggap waktu itu Abah bilang aku nyanyi If I Got You-nya Alicia Keys, dia bilang lebih bagus daripada Alicia Keys. Aku karena nggak pernah bilang bagus, Abah lagi sentimental. Karena nggak pernah bilang bagus, tapi enaknya itu jadi nggak baper. Baper urusan diri sendiri ya. Cukup sayang ke orang, ke diri sendiri. Aduh, ayolah perbaiki lagi. Kan itu, kita nggak tahu mana amal kita yang keterima. Betul. Pengen dong Kak satu bait dong Kak, Evan Gacu dong Kak. Kalau misalnya sampai seorang yang sungguh mengukur tempo pakai air dan Nanti jadi deg-degan lagi gue. He said bahwa kayak aku tetap suka Ivan Gacunya Terry gitu ya. Kita perlu doa dulu nggak Kak? Bagaimana nih bagusnya? Bagusnya gimana? Enggak, oke. Kamu take time seenaknya kamu. Kita tungguin. Bismillahirrahmanirrahim. Juga dengan pemirsa. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want
sampai berjumpa di konser berikutnya. Oh enggak, belum ya. Gila. Percaya nggak sih, gue belum pernah konser loh. Sun Ya amin. dong. Tapi sumpah ya, kalau buat penyanyi katanya itu pencapaian. Tapi gue masih bisa bertahan kayak begini Iya nih, sih. ngobrol pakai hati sama orang ya. Coba Iya, deh, itu kayak lebih- tadi gue datang gitu, Kak Terry selamat datang, welcome back. Hah? Thank you. Gitu, itu cinta loh, Iya, gitu. iya, iya. And FYI ya, Trans TV yang pertama bikin Terry masuk TV. Oh. Beneran, seriously aku nggak love lagi banget. ngejilat, Jadi janji manismu itu waktu itu nggak diterima TV-TV, nggak diterima TV-TV. Terus malah sempat ada yang kayak bilang, Sapose Terry gitu, sempat kayak gitu. Karena kita udah punya Terry Putri nih, harus insert Gitu tiba-tiba kan. Terry gitu kan. Akhirnya teman-teman radio ngasih bantuan tuh, nih Terry bertahan, ada yang sampai 8 minggu, ada yang sampai udah wah banyak. Dikasih list kan zaman Terry masih lebih susah waktu itu, radio dan- sosmednya susah, semuanya nggak mesti ada, bener-bener lo bener-bener kompeten, Baru. live pun harus bagus, harus gitu-gitu. Akhirnya pertama kali masuk ke Trans TV, subhanallah. Waktu itu acara itu loh, apa sih? Masih ingat nggak programnya? Aduh, yang itu loh, yang lawak-lawak itu, yang ada Tora Sudiro. Extravaganza. Iya, Oh wow. Itu pertama Terry, Mas. Extravaganza. Masya Iya Allah. kemarin juga kita mampirin ini ya kakak-kakak Extravaganza ke sini juga ya. itu luar biasa, luar biasa. Thank you so much Sama-sama loh. loh, mewakili Trans TV juga. Tapi memang sepanjang perjalanan karir kamu tuh mendapat julukan Queen of Galau karena memang dirasa bukan hanya kehadiran membawa cinta ya, tapi walaupun lagunya bercerita tentang lack of love, ketidakadaan cinta, Terry tuh bisa kasih cinta di pesan yang Amin, gak ada amin, cinta. amin, Itu kan amin. susah kayak, gimana dong? Iya sih ya. It's a blessing juga sih, it's a gift ya. Kenapa? Karena aku nggak mau orang ngerasa kayak aku sih, lebih ke situ sih Kristi. Oh, oke. Walaupun terima ataupun enggak, manusia pasti diuji gitu. Cuma kayaknya aku ngebayangin, ntar dia nangis, ada loh sering banget loh manggung itu sampai orang tuh nangis gitu. Ini dia lagi ngalamin apa ya? Mungkin itu ya, nggak tahu deh kok aku ini banget ya. Sensitif. Iya parah loh. Jadi gimana caranya? Ayo, I've been there, ayo bangun, lo nggak sendirian gitu. Jadi itu yang makanya tadi aku bilang gitu, sampai singleku hari ini adalah aku pengen orang ngerasa nggak sendirian, walaupun aku sekarang udah bahagia aja sama keluarga aku, tapi kan itu berproses gitu kan. Yes. I've been there, semangat. Kamu pantas dimanusiakan sama manusia. Wow. Berarti yang kemarin apa? Yang kemarin tuh masih berproses Oh, menjadi iya. manusia Iya. gitu ya. Aku sampai seret lagi nih, ya nggak Allah. masalah kan nanti kita datang sama Mas Nyoto ya, tehnya habis sama Kak Terry. Tapi mungkin ini Ini juga manisnya menjadi pas. manusia pas, terima kasih Mas Nyoto. Ini yang jadi sebuah motivasi supaya ketika bertemu dengan manusia yang masih berproses menjadi manusia dan waktunya bukan kita, akhirnya ada lagu Jangan Harap Kembali. Iya, Masya Berikan tepuk tangan dulu Allah. dong. So tell us more about Jangan Harap Kembali. Ya, Siapa yang tulis? Apakah ini juga sebenarnya lagu dari tahun berapa baru keluar tahun sekarang gitu kan? Jadi yang tulis ini adalah Reza Hussein, thank you banget buat lagunya. Dan ini lagunya memang sebenarnya udah ada dari 2 tahun sebelum rilis Tuh. gitu. Cuma waktu itu kebetulan keburu keluar single yang sudah Terry persiapkan. Jadi kalau untuk di cancel lagi Terry nggak enak sama yang udah nyiptain, kasihan Terry udah bilang oke gitu. Tapi yang Terry bersyukurnya ternyata dari semua lagu yang sampai Jangan Harap Kembali ini itu nyambung dari Di Persimpangan Dilema, nyambung dari single selanjutnya yang berjudul Aku Rela, nyambung lagi ke Jangan Harap Kembali. Waktu itu aku dalam keadaan hijrah, aku dilema mau terusin apa enggak, ternyata Tuhan kasih jawaban, enggak Ter, lo nggak diterima, lo terusinnya sama yang lain, which is sama saya dulu, kata Tuhan. Udah tuh, masuklah ke Aku Rela, di mana di situ aku menemukan kata-kata yang sangat memotivasi, lebih baik kehilangan sesuatu karena Tuhan daripada kehilangan Tuhan karena sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah aku rela, dan giliran udah move on Kristi, Hadir udah kembali. enak-enaknya ngajak kembali. Ntar dulu. Tapi yang sebelumnya kan berapa tahun sih Kak pacarannya? 4 tahun. Lumayan ya. Iya lumayan, kalau enggak nggak jadi 3 lagu. Iya. Ini pasti dia
kegeeran beteng anyway. Ya inilah Iya, cara iya. musisi berkarya. Iya. Jalan hidupnya ya dijadikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa diterima, dimanfaatkan oleh orang banyak, bahwa di luar sana gini. Jadi terkenal, punya uang, nggak jadi jaminan lo nggak sakit hati. Yes. Iya nggak sih Benar, gitu. benar. Jadi jangan ngerasa kita diuji sendiri lah. Tuhan tuh adil kok balik-bagiin ininya. Semuanya ya. Iya. And then jangan harap kembali, akhirnya apa? Supaya memang Emang jadi nggak gong mau. aja. Emang nggak mau balik gitu. Emang itu related anyway, dan lagunya juga aku rasa kan Aku Rela tuh lagunya slow banget, Kristi. Aku di sini mencoba untuk kayak lari dari jalur amannya Terry gitu, untuk mencoba Bismillah deh, ayo Ter, kan dulu harusnya kau pilih aku, lo bisa teriak-teriak, ayo deh Ter, lo teriak-teriak lagi bisa nggak gitu, kayak gitu. Jangan aman-aman terus, yuk ayo dong. Masa enak-enakan nyanyiin timang-timang buat anak mulu gitu. Karena di sini ada part dimana kamu butuh teriak gitu untuk memperlihatkan bahwa ini sakit loh gitu. Oh. Tapi akhirnya sekarang kan banyak orang yang susah move on kan Kak, terutama mungkin yang kamu bilang tadi Gen Z lah, apa segala macam, yang sebenarnya ya patah hati dari zaman dulu juga udah ada gitu kan. Cuman kan karena sekarang lagi banyaknya sosmed dan banyak-banyaknya orang yang bisa bercerita, jadinya kayak makin ada satu momen orang lagi jatuh tuh kayak makin jatuh banget gitu. And then permasalahannya susah adalah karena belum menerima bahwa iya gue sakit, gue teriak dari gue sakit supaya dia bisa move on dan nggak akan kembali lagi gitu. Tapi sebagai pesan dari seorang wanita, Amin ya Allah, amin. yang mau kepala 4, yang perjalanan udah panjang gitu, punya 2 anak ya. Apa pesan untuk dedek-dedek emas ini yang nggak bisa move on supaya dia benar-benar bisa move on dan benar-benar nggak kembali ke kehidupan atau orang yang salah? Gini. Kalau sekarang sih udah ada hidroponik ya, tapi kalau kita mengikuti urusan dunia yang normalnya, tumbuhan itu akan bisa ditanam di tanah. Jadi memang kamu belum bisa move on kalau kamu belum nyusruk ke tanah, merendahkan diri kamu ke Tuhan. Karena memang itu ujiannya, kamu melemahkan diri kamu ke Tuhan kamu. Kamu diuji, kamu sadar itu kamu diuji, rendahkan diri kamu. Kadang-kadang gini, kamu dikhianatin. Kamu tiap hari ngehianatin Tuhan dengan kamu suka ngomongin kejelekan orang. Kamu suka nggak terima sama takdir kamu. Apa itu nggak khianat? Udahlah gitu loh. Sadarkan diri saat kita diuji. Emang harus, kalau mau tumbuh ya lah mesti nyusruk dulu di tanah gitu loh. Baru abis itu bisa tumbuh insya Allah gitu. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa. Jangan kamu bilang semua motivator itu ngomong nggak pakai air mata dulu, nangis dulu gitu. Pasti nangis dulu. Normal manusia. Dan justru Tuhan seneng loh ngeliat kita nangis. Yes. Itulah cinta. Pernah kan kamu lihat orang nggak bisa ngomong lagi, cuma bisa nangis? Ibu yang normally keluar anaknya mau secara normal, mau secara sesar, begitu keluar apa yang dilakuin ketika terlalu bahagia, terlalu haru? Nangis. Ketika kehilangan, nangis. Jadi jatuhkan memang diri kamu ke bagian yang paling rendah biar bisa tumbuh. Wow, nice ya. Oke, tanpa berlama-lama, Ini tausiah berikutnya. that was the powerful talk hari ini gitu ya. Thank you so much Kak Terry. Aku yakin Kristi, pasti akan banyak banget nanti kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan langsung aja sesuai dengan wisha seorang Terry gitu ya, lagu-lagunya, karya-karya dia bisa menjadi teman kamu inside season. So please welcome please enjoy untuk menutup jumpa kita sore hari ini. Jangan harap kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ku ingat bisikanmu kepadaku, ungkapkan kata cinta, ingin selalu bersama. Tak pernah terlintas di hatiku, ternyata cintamu sesaat dan terus menghilang. Dan kini kau datang
terlintas di hatiku. Ternyata cintamu sesaat dan terus menghilang. No, dan kini kau datang lagi. No. Setelah indah kau jadikan luka. Jangan berharap ku kembali ke dalam hatimu yang pernah teteskan air mata. Sakit ini masih terasa, kecewa hatiku tak ada hasrat lagi. No, 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 untuk kembali begitu mudahnya kau ingin kembali, setelah kau hancurkan hatiku. Jangan berharap ku kembali ke dalam hatimu yang pernah tetesan air mata sakit. Tetesan air mata sakit. Oh, oh, oh. No, no, say no, 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 no. Sakit ini terasa, kecewa hatiku tak ada hasrat